Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam webinar kali warahmatullahi ini. wabarakatuh. Kita akan bahas tentang penulisan dan bagaimana cara menghasilkan cuan dari nulis. Jadi di sini teman-teman yang bisa nulis atau pengen nih dapat uang tambahan dari nulis bisa banget nih ikutin. Nanti kita bakalan bahas bareng materi kita yang luar biasa ini dengan nama Siti Mahfiroh yang sudah menulis di salah satu platform. Nanti mungkin bisa diceritakan apa itu platformnya. Jadi teman-teman yang pengen belajar bisa sharing-sharing juga dan bisa manfaatkan kesempatan kali ini buat tanya-tanya langsung. Tetapi kalau teman-teman nggak bisa ikuti kegiatan live webinar ini, nanti bisa tulis di kolom komentar atau nanti bisa ke admin ya untuk bertanya-tanya mengenai caranya gimana sih biar nulis dan bisa ngasilin. Oke, langsung aja um, buat Siti Mahfiroh bisa sampaikan nih cerita-cerita menariknya. Oke, terima kasih admin. Perkenalkan, nama saya Siti Mafiro. Saya sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun, menjadi salah satu penulis di salah satu platform digital, yaitu Vizo. Nah, di sini sebenarnya awal mulanya kenapa memilih Vizo adalah saat itu kebetulan Vizo itu adalah salah satu platform digital yang cukup mudah secara aturan untuk dimasuki oleh penulis-penulis baru. Nah, di Vizo sejak tahun 2024, tepatnya bulan ini pergantian aturan dan bisa dibilang seleksinya lebih ketat karena ada beberapa oknum sebelumnya yang menyebabkan aturan di Vizo tersebut menjadi mengalami perubahan. Nah, untuk yang pertama ingin saya sampaikan adalah bagaimana tip menulis novel yang menarik di platform digital. Nah, kita tahu di Indonesia sendiri banyak hal untuk penulisan fiksi. Nah, salah satunya itu adalah Vizo. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin memulai menulis di platform digital ini, sebaiknya melakukan research novel. Kita cari yang paling hype di aplikasi tersebut apa. Misalnya kalau di Vizo, yang banyak sekali diminati itu adalah fiksi remaja, new adult, dan rumah tangga. Biasanya kisah-kisah selingkuh itu juga lumayan banyak diminati oleh pembaca. Nah, setelah kita tahu genre apa yang ingin kita tulis dalam novel tersebut, kita bisa mencari judul yang sesuai dan yang menarik karena judul mempengaruhi minat pembaca saat mencari novel kita. Jadi kalau dulu setahun yang lalu itu Vizo itu misalnya kita buat novel, kita akan langsung masuk ke sistem rekomendasi. Nah, untuk yang sekarang kita harus mencapai 50.000 kata terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan sistem rekomendasi dari aplikasi Vizo. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah kita dapat judulnya, kita fokus pada karakter-karakter yang ingin kita bangun dalam cerita tersebut. Nah, di mana kita harus mencari karakter yang realistis dan relatable. Jadi, boleh menghalu, tapi jangan terlalu jauh dari kehidupan nyata kita. Karena biasanya pembaca itu suka dengan karakter-karakter yang sesuai dengan yang ada di kehidupan kita. Nah, di sini misalnya saya contohkan ya, salah satu novel saya, judulnya itu Ketika Presiden Mahasiswa Jatuh Cinta. Nah, di sini saya membuat dua tokoh, di mana tokoh laki-lakinya itu saya buat cukup sempurna, di mana dia dari kalangan atas, memiliki prestasi yang bagus, terus juga keluarganya itu harmonis dan baik-baik saja. Sementara yang menjadi jodohnya itu, saya ciptakan karakter, di mana karakter si perempuan itu dia anak yang pintar, namun dia dari keluarga yang tidak harmonis atau bahkan bisa dibilang dari keluarga yang broken home. Nah, setelah nanti kita bisa mendapatkan karakter dari pembaca tersebut,
karakter dari si tokoh utama itu, nanti kita bisa masukkan juga tokoh-tokoh pembantu yang bisa memperkuat cerita kita agar bisa diterima baik oleh teman-teman pembaca. Nah, yang selanjutnya kita juga harus belajar untuk menggali emosi pembaca dari apa yang kita sampaikan di tulisan tersebut. Nah, tipsnya adalah di sini kita harus membuat sebuah narasi dan juga dialog yang mana si readers atau para pembaca itu bisa merasakan ketika cerita kita itu sedih, mereka ikut sedih, dan ketika cerita itu bahagia, mereka juga akan ikut bahagia. Nah, itu salah satu cara agar pembaca itu juga betah dengan cerita yang kita buat. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah buat judulnya, kita sudah buat karakternya, kita sudah bisa menggali pembaca dari 5 bab pertama itu sangat menentukan bagaimana pembaca itu akan melanjutkan cerita kita atau tidak. Jadi, ketika kita membuat sebuah cerita, diusahakan 5 bab pertama itu harus yang sangat menarik dan juga bisa menarik perhatian pembaca. Nah, yang selanjutnya kita juga jangan membuat cerita yang bertele-tele. Ya, meskipun di platform digital itu menulis cerita itu memang khususnya di Vizo ya, itu dari platform sendiri juga menyarankan untuk membuat cerita yang panjang. Nah, tapi kalau bisa itu jangan buat cerita yang bertele-tele karena biasanya cerita yang bertele-tele itu pembaca akan mudah bosan dan biasanya juga akan mengkritik dan meminta agar alur yang kita buat itu dipercepat atau yang sesuai dengan keinginan pembaca. Nah, kalau kita menulis novel online, karena kita di sini juga membutuhkan pembaca, setidaknya kita sesekali harus mengikuti saran dari pembaca novel kita. Nah, yang selanjutnya, kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saat kita menulis sebuah cerita, kita harus membuat cerita itu yang sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat cerita fiksi, khususnya ya, ini khususnya untuk cerita yang genrenya romance, terus juga genre-genre yang di kehidupan itu jangan sampai melenceng jauh. Karena nanti biasanya akan dianggap tidak masuk akal dan pembaca juga tidak akan banyak yang minat dengan cerita kita. Nah, yang selanjutnya kita juga harus mempersiapkan konflik yang menarik hati pembaca kita. Nah, jadi yang paling penting juga dalam sebuah cerita, apalagi novel di platform digital, itu tidak hanya satu konflik saja yang kita bahas dan kita sajikan. Biasanya ada banyak sekali konflik yang harus kita sajikan, apalagi bagi penulis yang memang menyukai untuk menulis panjang. Jadi menulis panjang itu seperti apa? Biasanya kalau di Vizo sendiri, menulis panjang itu bisa dibilang yang lebih dari 300.000 kata. Nah, itu masuknya kategori menulis panjang. Nah, kalau yang di bawah 300.000 kata, itu masuknya ke menulis pendek. Dan juga yang menulis pendek ini biasanya hanya beberapa bab saja, paling cuman ratusan bab, itu juga tergantung porsi penyajiannya. Nah, misalnya kalau author sukanya itu menulis dengan rank kata 2.000 sampai 3.000 kata. Nah, tadi misalnya menulis pendek sampai 300.000 kata, itu sekitar 100 bab. Terus selanjutnya, kita harus menghadirkan plot twist. Nah, di mana plot twist ini bisa kita sebut sebagai sesuatu yang memberi kesan penasaran pada pembaca kita. Nah, kenapa harus ada plot twist? Agar cerita kita itu tidak monoton. Nah, di mana plot twist itu juga bisa membantu kita untuk mencari konflik apa di bab selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, misalnya nih contoh plot twist. Misalnya kan, di cerita itu menceritakan tentang seorang yang baru pulang ke rumah. Dia membuka pintu. Lalu ada dialog yang dituliskan dalam plot twist tersebut, misalnya seperti ini. Apa yang terjadi padamu, ayah?
dalam posisi dia masih baru membuka pintu, tentu saja pembaca akan penasaran, oh apa ya yang terjadi dengan ayahnya, kenapa dia masuk langsung mengatakan apa yang terjadi, apakah ada suatu masalah yang terjadi dengan ayahnya. Nah, itu juga menjadi poin yang cukup penting untuk menarik pembaca agar pembaca itu penasaran dengan kelanjutan kisah yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang dialog. Nah, untuk dialog ini kita usahakan membuat dialog yang membangun sebuah chemistry antar karakter. Karena biasanya pembaca itu akan sangat hafal, apalagi yang sampai jatuh cinta ya dengan novel kita, itu akan sangat hafal dengan dialog-dialog yang ada pada novel kita. Nah, jadi usahakan kita harus membuat sebuah dialog dengan chemistry yang sangat baik agar pembaca itu bisa mengetahui eh, karakter-karakter ini sedang berdialog tentang apa, misalnya tentang hal romantis, mereka bisa merasakan situasi romantis itu. Misalnya sedang sedih, mereka juga bisa merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Nah, ini misalnya saya buatkan di sini untuk dialognya. Misalnya ya, ini tokoh A. Astaga, dari mana saja kau? Slot ini baru pulang. Nah, nanti tokoh B-nya, bukankah kau lihat aku dari luar? Nah, tokoh ini lantas marah. Kurang ajar, berani kau melawanku. Nah, itu juga salah satu yang harus kita tonjolkan agar pembaca itu eh, ikut chemistry yang kita bangun dalam cerita yang kita buat. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting adalah sebuah narasi. Nah, di mana narasi ini biasanya adalah sesuatu yang dituliskan untuk menceritakan bagaimana kondisi si tokoh. Tidak boleh ragu untuk menyelami perasaan dan emosi karakter dalam sebuah narasi. Nah, jadikan narasi itu sebuah alat untuk membuat pembaca seperti masuk dalam cerita yang kita buat. Nah, jadi di sini nanti dengan adanya narasi, kita bisa menggambarkan lebih detail tentang apa yang terjadi pada tokoh di novel kita. Nah, ini misalnya nih, tamparan keras lantas melayang begitu saja di pipi Rani. Ia menyentuh pipinya yang merah akibat tamparan tersebut dan masih terasa begitu panas. Sungguh kejam ibunya selalu bermain fisik ketika marah padanya. Nah, narasi ini penting, tapi ada juga pembaca-pembaca itu yang kalau kita membuat sebuah novel atau bab itu dengan banyak narasi, komplain. Tapi ada juga yang suka karena di novel digital itu kita harus tahu kalau ada dua tipe pembaca. Yang satu suka dengan hanya dialog, narasinya dilompat-lompati, dan ada juga yang suka dengan narasinya dan tidak terlalu peduli dengan dialog. Nah, itu harus kita manfaatkan dan maksimalkan agar narasi dan dialog itu sinkron, agar pembaca tetap mau membaca dialog ataupun narasi yang kita buat. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk beberapa platform digital yang bisa kita gunakan untuk berkarya, membuat novel, khususnya bagi kita yang pemula, itu ada beberapa. Nah, yang terkenal itu salah satunya itu ada Vizo, terus ada Wattpad, ada Noveltoon, ada Hinovel, ada Dreamy, ada Joylanda, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kebetulan author beberapa kali mencoba selain di Vizo itu mencoba juga di Noveltoon dan Hinovel. Nah, untuk eh, secara promosi kalau di Vizo itu sekarang harus menunggu 50.000 kata seperti yang tadi author sampaikan. Nah, untuk Noveltoon sendiri itu 20.000 kata. Nanti baru kita di kok tanda tangan kontrak dan masuk ke sistem rekomendasi. Kalau di novel ini malah lebih banyak daripada di Vizo, di mana kalau di novel itu 150.000 kata
baru kita masuk ke sistem rekomendasi. Ini cukup berat sih kalau yang di Hinovel, tapi dengan benefit yang kalau kita bisa sesuai dengan syarat dan SK yang berlaku di mereka, sebenarnya Hinovel ini pendapatannya lebih jauh daripada Viso, lebih banyak gitu, lebih banyak daripada Viso. Kalau misalnya bisa sesuai dengan SK yang mereka tentukan. Nah, kalau untuk Noveltun ini sekarang sejak tahun 2024 itu sudah berbeda aturan juga, di mana kalau dulu itu pendapatannya itu ditentukan dengan rank berapa kita di novel itu. Misalnya kita baru masuk ke star berapa gitu, 8 gajinya berapa. Nah, kalau sekarang itu tergantung editor. Jadi itu yang menentukan karya ini layak atau tidak untuk mendapatkan reward dari Noveltune. Nah, kalau Wattpad sendiri biasanya ini dapatnya dari royalti dan rata-rata memang banyak dari Wattpad ini yang diangkat menjadi buku dan juga menjadi film. Nah, kalau di Vizo ada beberapa, cuman harus kerjasama dengan penerbit dengan Vizo. Cukup sulit juga karena di Vizo itu banyak sekali setiap harinya kayaknya juga novel-novel baru dan penulis-penulis baru itu masuk ke Vizo karena memang secara kontrak dan secara masuknya juga lebih mudah daripada platform yang lainnya. Nah, ini yang selain dari itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa di Vizo itu nanti kalau karya kita lolos tinjau, dari pertama kita membuat sampul, terus kita membuat hipnosis, lalu membuat proof. Kalau nanti kita lolos dan tidak melanggar aturan dari platform tersebut, kita bisa dikontrak selama 50 tahun. Jadi selama 50 tahun itu novel kita akan ada di sistemnya Vizo gitu. Nah, tapi dengan adanya kontrak yang begitu lama tersebut, kita tidak boleh mencetak novel kita tanpa izin dari Vizo. Atau misalnya ingin menjadikan novel kita itu mini seri. Nah, itu harus dengan izin dari pihak Vizo. Nah, terus juga eh, untuk soal monetisasi, nah di sini karena kontrak Vizo yang cukup lama, apabila kita sejak awal bisa ya, bisa mendapatkan banyak pembaca gitu. Nanti sampai lama ya. Ini contohnya salah satu novel karya saya yang judulnya Istri Pak Dosen dari 2022 sampai hari ini masih mendapatkan pendapatan meskipun saya sudah tamat di tahun 2022 juga. Nah, jadi tiap bulannya itu selagi masih ada yang membaca dan eh, kita tidak melakukan pelanggaran dari sistem itu, kita akan masih mendapatkan pundi-pundi dolar gitu dari novel tersebut. Dan juga kalau yang saat ini yang untuk aturan baru itu di Viso itu ada aturan di mana untuk mendapatkan bonus itu harus memiliki 5.000 tayangan. Nah, di mana kalau sebelumnya itu di tahun sebelumnya itu hanya 6.000 saja dan retensinya kita sampai, kita bisa mendapatkan bonus dan juga royalti kontingen. Nah, kalau sekarang itu sejak ada aturan baru, jadinya itu naik menjadi 5.000 tayangan dengan retensi yang juga ditambahkan. Nah, kalau dulu 2023, 24, 22 itu masih menggunakan aturan 50.000 kata dengan retensi 20%. Kalau sekarang 100.000 kata dengan retensi 20%. Nah, jadi karena ada beberapa oknum yang sebelumnya saya sampaikan divisi lakukan kecurangan, jadi memang aturan itu banyak dirubah. Nah, salah satunya adalah aturan tentang pendapatan. Namun dengan adanya aturan yang sebegitu berat ya, kalau menurut saya juga berat daripada yang dulu, ini ingin itu royalti kontingen atau teman-teman yang membaca itu membuka iklan atau menggunakan Viso Premium, membaca buku kita dengan retensi yang bagus, kontingen kita juga akan lumayan bagus. Nah, jadi eh, kalau mau mulai menulis,
itu saya sarankan Viso bisa menjadi salah satu tempat, tapi harus sabar karena untuk sampai 50.000 kata itu biasanya kalau pemula itu memang rata-rata menyerah sampai ke situ karena ya sebelum 50.000 kata itu emang novel kita itu bisa cuma naik satu dua, jadi itu setiap hari cuma satu orang dua orang yang membaca. Tapi kalau nanti sudah masuk sistem rekomendasi biasanya sampai misalnya nih dari 500 biasa tiba-tiba hari pertama masuk rekomendasi bisa langsung 5.000, bisa juga langsung 10.000. Nah, tapi nanti itu hanya akan berlangsung, yang penambahan secara signifikan itu hanya berlangsung selama sistem rekomendasi itu berlangsung. Nah, tapi nanti setelahnya juga masih akan mengalami penambahan, cuma tidak sesignifikan itu. Misalnya hanya nambah satu hari 100 atau 50 atau 200 atau tergantung bagaimana popularitas karya kita dan juga bagaimana kita kalau yang sudah punya database pembaca biasanya akan lebih mudah mendapatkan pembaca karena sistemnya itu membacanya memang kalau yang dari pas kita launching bab 1 sampai nanti kita dapat 50.000 kata, misalnya kita nulisnya sehari itu 2.000 kata. Nah, berarti kita untuk mendapatkan 50.000 kata, kita kan butuh 25 bab. Nah, misalnya selama ring waktu 25 hari misalnya ya, ini kita nulisnya satu hari, anggap aja satu bab. Nah, itu biasanya kalau bab sampai 25 bab itu, kita bisa mendapatkan pembaca yang banyak. Biasanya saat masuk sistem rekomendasi, kita akan mendapatkan banyak juga pembacanya. Misalnya yang dari 2.000, misalnya sebelum 50.000 kata kita sudah punya 20.000 22.000 pembaca. Nah, biasanya naiknya itu bisa jadi sampai sistem rekomendasi berlangsung itu sampai 200.000, 100.000. Tapi kalau misalnya punya kita cuma di angka ratusan, 100 gitu, biasanya ya cuma mentok sampai 10.000 gitu. Nah, itu tergantung bagaimana eh, pembaca kita itu tertarik dengan cerita kita. Tapi kalau pemula biasanya juga berbeda. Biasanya ada perlakuan berbeda, di mana kalau orang yang baru mulai nulis, itu biasanya bisa dapat banyak juga. Karena kan eh, misalnya nih udah nulis 25 bab, 50.000 kata. Nah, di mana kita itu awalnya cuman dapat pembaca 200, tapi cerita kita itu bagus. Terus yang ngasih ulasan juga banyak, yang meninggalkan komentar positif di profile kita juga banyak, biasanya juga akan bisa banyak. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tentang nulis novel di Vizo dan monetisasinya. Nah, ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya lewat admin atau bagaimana sistem dari Oke, admin. makasih materinya yang luar biasa sharing-sharingnya. Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Sambil nunggu teman-teman nih mungkin masih mikir nih apa yang ditanyain. Dari aku nih mau nanya dulu nih. Mungkin sebelum masuk ke teknis nulis ya, em, lebih ke konsistensi. Jadi aku pun pernah nulis buku juga dan nerbitin juga. Cuman dalam hal ini gimana sih biar kita tuh konsisten? Apalagi tuh sampai berapa tadi 50.000 kata ya? Ya, 50.000 Ya, kata. Itu kan pasti butuh konsistensi, ya, apalagi nggak langsung dapat duit kan otomatis kan karena kita harus mendapat validasi dulu, validasi dari pihak platformnya entah Vizo, entah Wattpad atau apapun ya. Itu gimana sih cara biar nggak males lah, terus rasa konsisten itu tetap ada kayak gitu. oke, oke. Nah, untuk bisa konsisten dalam menulis novel sebenarnya kita cuman butuh ya tentu saja niat. Nah, di mana saat kita itu membuat judul, kita juga harus merencanakan outline sampai selesai. Kalau bisa itu saat kita buat judulnya,
buat juga daftar babnya apa saja yang akan kita sampaikan dalam cerita kita. Nah, selain itu kita juga harus eh, eh, jadwal gitu. Biasanya kalau yang baru mulai memang ya itu konsistensi itu menjadi permasalahan. Apalagi ya 50.000 kata cukup banyak gitu ya. Nah, itu kita harus bisa nyari mood, terus juga kita harus bisa buat jadwal agar itu bisa konsisten. Nah, tapi kita juga harus bisa ini. Tujuan kita nulis itu apa? Misalnya cuman gaji, ya kita coba aja nih sampai kira-kira kita gajian dianggap berapa nih? Misalnya di kalau mau gajian di 100.000 kata itu harus bisa membuat 150.000. Nah, jadi kita harus coba dulu nih sampai 150.000 kata. Kira-kira kita akan gajian berapa? Nah, kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa sesuai dengan yang disyaratkan oleh Vizo, 5.000 tensi 20%, kita akan $100 dari novel kita itu. Nah, tapi kalau misalnya kurang, kita hanya mendapatkan kontingen. Nah, biasanya misalnya retensi kurang, bacanya banyak, kita akan dapat kontingen yang cukup besar juga, gitu Kak. Oke, siap-siap. Jadi memang itu ya PR-nya khususnya untuk pemula tuh. Konsistensi Iya, emang benar. PR yang luar biasa. Terus ini ada yang tanya nih, mau tanya cara buat daftar jadi penulis di Vizo gimana, Mbak? Nah, sebelum dijawab nih, mungkin nanti salah satunya bisa juga kita buat komunitas bareng nih, Mbak Viro. Kita bikin di grup, kita saling support antar satu sama lain, saling baca karyanya satu sama lain, dan nanti mungkin bisa pendampingan juga buat teman-teman yang baru ada di sini. Dan ini ada pertanyaan dulu nih, bagaimana cara buat daftar menjadi penulis di Vizo? Oke, nah untuk menjadi penulis di Vizo, teman-teman bisa yang kalau belum punya aplikasinya ya, bisa pakai aplikasi Vizo. Nah, nanti kan ada itu yang kan menjadi penulis. Nah, itu nanti klik aja. Nanti kita bikin nama yang tentu saja nama pena. Terus setelah itu kita siapkan sampul novel kita, sampul bukunya kita. Kita buat hipnosisnya, kita buat semenarik mungkin agar agar kita itu bisa diterima karyanya. Nah, setelah itu nanti kita klik kan nanti ada bisa ajukan. Nanti kita nunggu ACC dari pihak Vizo. Kalau sudah di ACC kita bisa lanjut nulis, kita bisa langsung bab satu atau mau bisa double atau triple itu bisa sekali. Nah, hanya nggak mau pakai aplikasi Vizo, kita juga bisa pakai webnya Vizo. Eh, Vizo itu ada webnya. Saya juga biasanya nulisnya di web karena lebih nyaman daripada di aplikasi. Nah, itu bisa juga masuk di Vizo/main/writer gitu. Biasanya itu nanti langsung masuk webnya Vizo yang di web. Nah, kita nanti juga ada nih menjadi penulis gitu sama, tapi dengan apa ya? Maksud tampilannya lebih enak gitu. Nek. Kalau menurut saya itu lebih enak di web daripada di aplikasinya kalau nulis. Dan juga kalau di web, misalnya nih tiba-tiba sinyal kita hilang atau wifi kita mati atau apa, itu nanti masih ada, itu nggak akan hilang. Tapi kalau kita nulis di aplikasinya, biasanya kalau sinyal kita juga akan hilang. Jadi menurut saya lebih baik memang pakai webnya aja. Kalau nggak nulis di Word dulu, baru kita salin di Visio. Jadi meminimalisir hilangnya data kita, data tulisan kita di aplikasi Visio. Oke, siap. Mungkin kalau dijelasin gini, agak itu mungkin nanti kita ada sesi khusus kali ya sharing-sharing bagaimana nulis di Viso Iya, ini gitu. harus Saya yang sendiri khusus ya, juga Mas. iseng-iseng nulis di Viso juga pernah iseng. Baru aja saya cek ini ternyata udah hampir 50.000. Cuman memang cuman iseng ya, jadi tidak saya lanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan nih yang angkat tangan, bisa on mic aja, langsung Oke, nanya. selanjutnya ada pertanyaan. Tidak. Ya, halo, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Kak, sore mau izin Kak.
Ya, siap. Kak, mau izin bertanya. Dari sekian banyak platform, berarti kakak itu ngerekomendasiin platform apa sih yang nyaman untuk digunakan dalam menulis? Dan satu lagi, kalau boleh tahu kakak pecah telur gajian itu pas ke jumlah kata berapa atau pas ke bab berapa sih Kak? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Kak Cindy. Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya ya itu Vizo adalah salah satu platform yang paling bisa kita gunakan untuk baik pemula atau yang sudah. Nah, kalau yang lain sebenarnya sama aja, tapi ya itu kalau kita berhubungan dengan editor biasanya akan cukup lama dan juga untuk dipilih menjadi yang digaji itu juga cukup susah lainnya. Nah, kalau di Viso itu asalkan kita bisa punya banyak pembaca, retensi kita juga bagus. Nah, itu kita nanti bisa gajian. Nah, untuk saya sendiri kebetulan 2022 saya menulis novel pertama kali, saya langsung bisa mendapatkan gaji, di mana itu dulu peraturannya masih 50.000 kata. Nah, dengan maksimal kata yang diajukan untuk mendapatkan ini bonus kata itu adalah 70.000 kata. Di mana dulu itu apa ya? Awal mula saya nulis itu pembacanya itu yang novel saya Istri Pak Dosen itu kalau tidak salah sampai 60.000. 60.000 pembaca dengan retensi 20% lebih, kalau nggak salah sekitar 30%-an. Nah, ini saya mendapatkan reward sekitar $150. Nah, yang setelah itu jalan-jalan terus, jalan gitu terus. Jadi ini yang novel sampai hari ini saya tulis itu adalah anak cucunya dari ini, si tokoh karakter istri Pak Dosena. Jadi di sini teman-teman, makanya kalau mau buat novel pertama kali itu buat semenarik mungkin karena nanti pada akhirnya itu novel ini yang akan bisa gitu loh, bisa membuat kita itu terus berkarya. Karena nanti kalau kita tamat, itu biasanya pembaca kita itu akan minta kisah anak-anaknya atau kisah sepupunya itu minta diceritakan. Oh gitu Kak, makasih ya Kak. Jadi lebih Sama-sama. paham sekarang. Iya. Oke, pertanyaan yang luar biasa ya, dan tadi udah dibocorin nih. Ternyata bisa dapat uangnya tuh cepet ya, bisa dibilang. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba juga bisa Iya. jadi secepat itu ya, bisa jadi. Tapi bisa Mm-mm. jadi enggak juga, tergantung Mm-mm. dari Tergantung, um, ya keberuntungan juga ya, betul. keberuntungan juga berpengaruh ya. Terus Mm-mm. Ya mungkin berpengaruh akan sekali. lebih sedikit teknis ke Vision nih. Dari um, kualitas tulisan kita, apakah dari pihak platform itu melihat atau yang penting kita ya udah terpenuhi syarat penulisannya, syarat jumlah pembacanya gitu. Untuk selama ini yang dialami. Ya, oke. Nah, oke untuk kualitas tulisan itu di Viso sebenarnya kalau di Viso itu memang tidak terlalu ketat. Memang sering ya kita temui itu cerita yang pembacanya sampai ratusan ribu ternyata itu tulisannya masih banyak tiponya, terus tulisannya juga gimana ya? Bisa dibilang kurang. Nah, itu kan faktor keberuntungan. Nah, kalau di Viso itu emang dimain ke faktor keberuntungan dan jangan membuat tulisan yang mengandung pornografi, seks gitulah pokoknya melanggar aturan itu. Soalnya kalau kita melanggar, biasanya kita akan langsung kena tinjau. Jadi misalnya kita buat novel, misalnya ada adegan itu 12 itu plus. Nah, nanti itu sama platform itu akan langsung di-banned gitu. Nah, jadi yang harus diperhatikan memang kalau mau nulis di Viso itu untuk itu hanya seputar adegan 21 plus, kekerasan, pelecehan, eh, hal-hal yang terkait dengan anak-anak. Biasanya hanya itu. Nah, kalau yang selain itu, faktor keberuntungan sangat mempengaruhi sih kalau di Viso. Untuk bagaimana kelanjutan, pendapatan, itu memang sangat tergantung dengan keberuntungan. Oke, siap. Menarik juga nih. Intinya sesuatu yang berhubungan dengan peraturan yang ada di platform harus benar-benar dipatuhi ya.
Dan kita jangan Mm-mm. males. Kita kan nantinya jadi penulis juga jangan males baca peraturan ya. Kadang kita ada peraturan persetujuan platform, kita hanya klik setuju dan tidak kita baca. Kadang kan seperti itu. Iya, betul. Oke. Benar Nah, sekali. terus kita masuk ke ini deh. Misal ya, kita kan di Visio itu bisa nulis berbagai macam judul nih. Mungkin Mm-mm. kita langsung mengajukan 3 judul atau 4 judul. Kalau menurut, oh bentar, tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau nanya juga boleh tulis kolom komentar atau angkat tangan lagi sambil menunggu. Oke, oke, kita lanjut ya. Misal tadi ya, ketika kita mengajukan Ya, ya. 1, 2, atau 3 judul gitu, um, menurut Mbak Viroh nih, kan itu memang diperbolehkan oleh platform. Tapi menurut Mbak Viroh, apakah itu akan berpengaruh ke pembaca kita atau tidak? Karena kan kita otomatis menyebar pembaca ini ke 3 judul tulisan kita nih, dan mereka otomatis terpengaruh atau tidak kayak gitu. Nah, Iya, itu gimana? Dan lebih baik oke ya. Nah, nulis untuk satu-satu atau pengajuan judul itu bisa memang langsung banyak? bisa. Mau misalnya 1, 2, 3, 4 atau seterusnya kalau memang mampu bisa aja. Karena ini Mas, ketika sistem rekomendasi kita itu udah jalan, itu nanti mereka itu novelnya itu akan baca sesuai kriteria sendiri. Jadi ya ini Mas Dika udah punya pembaca setia 2.000. Biasanya kalau orang-orang yang setia itu akan ikut terus. Nah, tapi nanti yang lainnya itu tergantung si sistem itu rekomendasinya gimana. Nah, misalnya yang si novel satu menarik banget, nanti ini akan banyak banget yang baca. Yang novel 2 biasa aja, nanti ya. Yang ketiga juga biasa aja, akan biasa aja. Jadi nanti mau buat novel banyak itu nggak apa-apa. Karena nanti kalau sudah 50.000 kata, sistem novel kita itu akan direkomendasikan oleh sistem. Jadi kita jangan takut tidak punya pembaca. Karena pasti semua karya yang masuk besok itu akan punya pembaca. Ya entah banyak atau sedikit, nah itu yang tergantung itu keberuntungan lagi. Karena sistem ya mainnya ini eh, bukan kita yang atur, tapi sistemnya, algoritmanya dari Viso yang mengatur. Oke, siap. Berarti bisa saja nulis berbagai macam judul, tapi tetap tergantung dengan kemampuan kita ya. Apalagi nulis banyak judul tentunya butuh waktu, butuh energi, butuh ide yang banyak Mm-mm, ya otomatis dan kita harus betul, fokus iya. gitu. Oke, kita Mm-mm, mm-mm. lanjut nih ke tentang em, lebih ke ini sih. Misal kita kan mungkin punya waktu khusus ya, waktu khusus nulis nih. Nah, dari Mbak Vira sendiri ini punya saran nggak sih buat temen-temen yang mau nulis tuh jam berapa dan kapan dan di mana nih biar ide itu muncul, kemudian apa nggak habis kayak gitu dan energi kita tersalurkan hanya untuk nulis atau tidak terdistract atau terganggu oleh aktivitas luar nih. Iya. Oke, kalau saya sendiri biasanya itu malah nulis malam ya, jam 9 ke atas sampai subuh itu adalah waktu saya nulis karena pikiran tenang, semua nggak ada kebisingan, nggak ada kesibukan ya. Karena eh, ketenangan itu yang kita butuhkan saat kita itu mau menulis. Jadi usahakan kita itu harus tenang. Misalnya nih kita ada masalah di kantor, kita eh, hilangkan dulu, kita fokus. Kalau misalnya fokus itu susah, kita baca dulu bab sebelumnya agar kita itu terpancing. Oh, ini lanjutannya seperti ini, harus seperti ini. Nah, kalau kita udah masuk nanti itu mudah banget buat kita untuk melanjutkan cerita kita. Nah, terus yang selanjutnya itu seperti tadi ya katanya kan buat novel 1, 2, 3. Kalau bisa itu kalau pemula satu aja, fokus satu aja. Kenapa? Karena nanti kita itu bingung loh kalau sudah eh, ke pengembangan cerita itu nanti kita bingung. Bingung dan juga kita pusing sendiri karena kita harus buat 3 cerita yang berbeda dalam satu waktu. Jadi itu susah banget. Jadi kalau misalnya
teman-teman baru mau mulai, saya sarankan untuk satu aja dulu. Satu aja dulu, kita tekuni, kita selesaikan, baru nanti kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, kalau untuk waktunya sih ini tergantung ya. Kalau saya senangnya emang malam sampai pagi itu subuh itu emang otak lagi bagus-bagusnya tulis. Nah, tapi kalau teman-teman kan beda. Mungkin ada yang sukanya siang, atau sukanya sore, atau sukanya jam pagi, jam 8 sampai jam 12. Itu kan tergantung tergantung individu masing-masing. Oke, siap. Terus nih, ketika tadi nih, misal kita masuk ke dalam alur cerita ya. Alur cerita itu kan berarti kita harus bisa membayangkan adegan apa yang ada di dalam situ, kemudian ekspresinya seperti apa, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, gimana nih buat kita-kita yang mungkin ya membuat cerita dengan tema asmara misal, tetapi kita tuh belum mengalami itu, pernah melihat itu Perkap gimana menyediakan sih cara perlengkapan bagi guru risetnya dan gitu? juga media mendokumentasi. Ya, oke. Nah, ini untuk kita itu saat membuat alur cerita, gimana kita bisa membayangkan, Tabel terus 5 yaitu ada kita sambutan. mengekspresikan lewat tulisan. Nah, misalnya ini kisah romansa ya. Biasanya kan kalau yang nulis romansa itu usianya ya udah 17 tahun ke atas pasti sudah pernah jatuh cinta. Tapi kalau misalnya nulis rumah tangga, nah ini kok orang yang belum menikah nulis rumah tangga yang memang harus riset dulu. Misalnya dengan apa? Dengan misal nih eh, punya teman yang rumah tangganya toksit, nanti bisa ditulis gitu. Nanti kita bayangkan, tapi tidak harus selalu sama dengan apa yang dialami orang itu. Misalnya kita kembangkan dengan cerita yang menarik, cerita-cerita yang bisa dipasarkan. Kita kasih konflik-konflik yang bumbu-bumbunya itu kalau itu yang nendang lah, yang bikin pembaca itu ikut emosi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau enggak, ini kalau saya ya, biasanya kalau mentok nggak punya ide atau mentok bingung udah nulis alurnya ini tapi bingung kejadiannya, saya biasanya suka baca dulu. Punya orang lain, saya baca dulu. Nanti biasanya dapat ilham tuh. Kalau setelah membaca kita bisa tahu, oh kita dapat ini loh, ternyata ini. Nanti kita nggak kita tiru nggak, tapi kita jadikan apa ya? Kita ATM lah, kita modifikasi semuanya. Kalau misalnya sama persis ya jangan, karena itu nanti kan masuknya plagiarisme. Kalau bisa itu nanti kita kembangkan. Misalnya nih si cinta ya, ini misalnya cinta fiksi remaja misalnya, fiksi remaja kisah anak cinta anak SMA. Misalnya nih namanya ini jatuh cinta sama anak geng motor, dia nggak direstui orang tuanya. Oh, nanti gimana ya caranya bikin si anak ini bisa direstui sama orang tuanya si cewek gitu misalnya. Nah, itu nanti kita bisa juga cari di novel yang lain. Nah, nanti kita bisa match. Nah, kita nanti bisa bikin alur yang baru dari match-match punya orang-orang itu. Oke, jadi mungkin banyak cara juga ya di luar itu yang bisa kita explore. Tapi tadi Mm-mm. juga menarik nih, mungkin bisa teman-teman praktekkan buat cari referensi gitu. Salah satunya yaitu melihat dari karya orang lain, kita amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi Ya, nih betul. ke Mbak Viro, atau di sini udah ada yang nulis, mungkin nanti bisa sharing-sharing juga, share, Kak kita ada karya nih, ini nanti kita bantu support juga otomatis, kita baca, kita kasih mungkin saran atau kita kasih Masukan, betul. respon kayak gitu. Ya. Oke, Oh ya, kalau kalau oh di ya Vizu gimana? itu, bentar. Kalau di Vizu itu ini ada kayak, tapi ini hanya ada di aplikasi ya. Jadi itu Vizu itu menyediakan fitur AI. Jadi ketika kita itu mentok idenya apa, itu kita bisa pakai AI itu. Nah itu di Vizu itu menyediakan AI, tapi itu terbatas. Biasanya itu cuman berapa kali kesempatan gitu, habis itu hilang gitu. Nah tapi itu bisa digunakan. Oke, jadi kayak semacam cheating ya, alat bantu ya. Hmm, iya itu ada di Vizo tuh. Tapi di aplikasi Oke, itu ada nih. oke, siap-siap. Terus ini nih, em, nama pena nih tadi lupa hampir kelewatan. Buat menentukan nama pena itu ada tips nggak sih? Kita gimana sih cari misal, wah namanya ini itu. Gimana sih kayak inspirasinya tuh
dari mana gitu, nama pena yang menarik dan otomatis ketika dibaca itu gampang diingat. Ya oke. Kalau nama pena saya sendiri aja pakai nama tapi emang sedikit alien jadi Esviro gitu. Nah, kalau tapi ada juga yang nama pena itu dia itu sengaja menggunakan inisial. Jadi itu dia tidak mau diketahui kalau dia itu penulis itu juga ada. Nah, tapi sebenarnya nama pena itu jangan terlalu panjang. Jadi harus yang mudah diingat gitu. Jadi karena kan nanti kalau misalnya nih kita udah punya cerita, habisnya kan kita ini kan promo di sosial media gitu-gitu. Nah, nanti kalau bisa disamakan sosial media kita biar lebih mudah dicari. Karena nantinya itu nama pina kita, kalau misalnya bisa sinkron sama sosial media kita ngepost, kita promo itu akan lebih mudah jangkauannya, gitu. Kalau untuk secara khusus nama pina harus gimana-gimana nggak ada. Misalnya mau angka semua juga nggak masalah, tapi ya kalau bisa ya memang eh, yang mudah diingat dan singkat saja gitu. Oke, siap-siap. Oke, jadi yang penting itu nama pena itu mudah diingat dan tadi ada tips lagi tuh yang disesuaikan dengan sosial media karena akan lebih mudah ya kalau orang cari dan menyebutnya karena dengan satu istilahnya nickname ya atau nama pena tadi, jadi orang Mm-mm. akan lebih gampang gitu ketika mencari nama kita, ketika searching kamu sosmednya apa, gampang banget kita nyebutin kayak gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau bertanya Ya, sebelum kita akhiri sharing kita hari ini dan mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya ada kita bentuk komunitas atau seperti apa khususnya untuk mendampingi teman-teman yang ingin berkarya melalui platform online kayak gitu. Oke, sepertinya tidak ada ya, mungkin belum ada pertanyaan. Nanti ya, yang penting kita nanti akan praktek bersama lah kayak gitu. Oke, sebelum kita tutup oke. dari Pak Viro bisa closing statement atau kata-kata motivasi nih buat teman-teman yang menonton dan mengikuti webinar Oke. kali ini. Oke, siap. Nah, kalau kata-kata motivasi dari saya itu, kalau mau jadi penulis itu, kita tidak boleh pantang menyerah. Soalnya ketika kita pantang menyerah, karya kita itu tidak akan pernah jadi. Padahal kita itu kalau udah mati, yang akan dikenang oleh orang lain adalah karyanya. Jadi jangan ragu, jangan pesimis untuk memulai menulis, karena dengan menulis, eh, jiwa dan hati kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan semua yang ada di pikiran kita dan juga nulis juga nama kita akan dikenang sepanjang masa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu, Mas. Oke, terima kasih buat sharing-sharingnya pada hari ini yang luar biasa dan buat teman-teman yang mengikuti webinar kali ini jika ingin mendapatkan e-sertifikat bisa langsung menghubungi admin untuk chat keikutsertaan webinar kali ini dan kami selaku platform penyedia pelatihan online ini mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang hadir pada hari ini. Dan satu kata terakhir untuk hari ini dari saya, karya tulis yang baik adalah karya tulis yang diselesaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.